Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Oke, pasti semangat selalu ya. Semangat untuk belajar hari ini. Nah, sebelum kita memulaikan proses belajar mengajar kita, terlebih dahulu seperti biasa kita berdoa dulu. Oke, ketua kelas dipimpin kita dalam doa. Oke, setelah kita selesai berdoa, Ibu mau mengecek dulu kehadiran kalian semua. Siapa yang belum hadir hari ini? Oke, jadi didengarkan namanya ya. Putri, Santi, Meiman. Oke, berarti satu orang lagi yang tidak hadir ya. Oke, alasannya karena sakit. Nah, kita berdoa semoga teman kalian yang satunya bisa bersama-sama dengan kita untuk belajar di minggu yang akan datang di pertemuan selanjutnya. Jadi kita lanjut saja pembelajaran kita ya. Sebelum kita masuk di pembahasan kita atau di pokok materi kita pada hari ini, Ibu mau bertanya dulu, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu? Siapa? Oke, silakan. Nah, benar sekali. Jadi minggu yang lalu kita belajar tentang statistika. Nah, pada hari ini apa yang kita pelajari? Nah, yang kita pelajari hari ini adalah teorema Pitagoras. Ada yang pernah mendengar teorema Pitagoras? Oke, ada yang sudah pernah mendengar. Mungkin dari abang kelasnya, dari kakak kelasnya, dan mungkin dari abang kakaknya di rumah telah mendengar yang namanya teorema Pitagoras. Kita mau belajar tentang teorema Pitagoras. Nah, apakah tujuan kita mau belajar teorema Pitagoras? Apakah ada manfaat dalam kehidupan kita setelah kita belajar teorema Pitagoras? Nah, tujuan kita, kenapa kita belajar hari ini teorema Pitagoras? Yaitu yang pertama, kita mampu membuktikan kebenaran teorema Pitagoras. Yang kedua, kita mampu menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang dua sisinya telah diketahui. Nah, itu tujuan materi kita pada hari ini, yaitu teorema Pitagoras. Nah, kita langsung saja ke materinya. Di teorema Pitagoras, kita mengambil judul kecilnya yaitu memeriksa kebenaran teorema Pitagoras. Di sini kita mau memeriksa kebenaran daripada teorema Pitagoras. Nah, sebelum kita masuk dalam memeriksa teorema Pitagoras, terlebih dahulu mau tanya, siapa yang tahu apa itu teorema Pitagoras? Oke, nah teorema Pitagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku dan hanya berlaku pada yang namanya segitiga siku. Nah, kemudian ada dua syarat daripada teorema Pitagoras. Ada dua syarat teorema Pitagoras, hanya berlaku pada segitiga siku. Terus yang kedua, minimal dua segitiga siku-sikunya telah diketahui. Ini dia dua syarat daripada teorema Pitagoras. Nah, setelah itu teorema Pitagoras memiliki rumus. Nah, ini yang akan kita buktikan kebenarannya nanti, itu rumus teorema Pitagoras. Rumusnya yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini adalah rumus daripada teorema Pitagoras. Dari rumus ini diturunkan ada dua rumus lainnya, yaitu yang pertama A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, ini rumus turunan daripada C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi rumus turunan yang pertama yaitu A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Kemudian yang kedua, B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Itu adalah rumus teorema Pitagoras.
Pitagoras. Bagaimana cara kita membuktikannya? Kita bikin dulu segitiga siku-siku. Ini adalah segitiga siku-siku. Nah, di bawah ini adalah A. Ini alas. Kemudian ini C, garis miring atau hipotenusa. Nah, dan yang ini adalah B, garis B. Itu adalah tinggi daripada segitiga siku. Nah, rumusnya tadi adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sekarang kita buktikan apakah benar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, di sini Ibu telah menyediakan satu alat peraga yang bisa membuktikan rumus teorema Pitagoras, di mana A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini adalah namanya puzzle teorema Pitagoras. Nah, di sini Ibu telah menyediakan dua warna puzzle. Ada yang satu adalah warna merah. Ini dia warna merahnya. Ini warna merah, dan yang satunya adalah warna putih. Nah, kita misalkan A ini sama dengan 3 cm, dan B ini adalah 4 cm, dan C adalah 5 cm. Ini misalnya kita mau buktikan apakah A ditambah B bisa memenuhi nilai C. Di sini tadi 3 kan? Kita dulu susun puzzle-nya. Di yang A, puzzle yang putih. Di yang B adalah puzzle yang merah. Kita susun dulu puzzle A dan puzzle B. Nah, di sini Ibu telah memasang puzzle-nya. Ini tadi kan alas. Jadi kita misalkan tadi alas adalah 3 cm. Nah, di bawahnya alas ini kita kasih persegi. Nah, rumus persegi adalah S pangkat 3. Jadi sisi kali sisi. Jadi 3 kali 3 sama dengan 9. Makanya kita hitung 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi panjang dan lebarnya sama, yaitu 3 cm. Karena ini adalah persegi. Begitu juga dengan B. B-nya atau tingginya kita misalkan tadi adalah 4 cm. Nah, jadi 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi kita susun panjangnya 4 dan lebarnya 4 juga, karena ini juga persegi. Jadi sisi kali sisi. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi ini adalah nilai daripada A dan B. Nah, sekarang kita pindahkan ke C. Apakah nilai A dan B ini memenuhi nilai C? Di sini Ibu sudah pindahkan, di mana puzzle dari A dan B ditambah puzzle A ditambah puzzle B, ini memenuhi nilai C. Karena C tadi adalah 5, kita misalkan 5. Jadi sisi kali sisinya berarti 5 panjang dan 5 lebar. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini adalah persegi. Nah, terus kita hitung. Ini tadi kan yang warna putih ini adalah puzzle dari A. Ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian yang puzzle B adalah yang warna merah yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Berarti A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Berarti dia memenuhi nilai dari A tambah B. Berarti rumus ini telah terbukti. Jadi itu tadi adalah pembuktian daripada rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B
kuadrat. Nah, sekarang kita masuk di contoh soalnya. Panjang hipotenusa segitiga bisa. Nah, ini dia segitiga siku-sikunya. Alasnya adalah 5 cm dan B-nya atau tingginya yaitu 12 cm dan garis yang miringnya adalah yang garis C-nya ini. Inilah yang kita cari, yaitu C. Nah, kita langsung masuk ke rumusnya, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Langsung kita masukkan. A-nya adalah 5 kuadrat ditambah yang B-nya 12 kuadrat. Sama dengan 5 kuadrat, 5 kali 5 adalah 25 ditambah 12 kali 12 sama dengan 144. 25 ditambah 144 adalah 169. Nah, kita akarkan. C akar dari 169 yaitu 13. Nilai dari garis miringnya atau C adalah 13 cm. Nah, ini dia contoh soalnya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang kurang jelas mulai dari awal pembelajaran kita sampai contoh soalnya, dipersilakan untuk bertanya. Oke, nah karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, nah kita simpulkan materi kita pada hari ini. Nah, siapa yang telah membuat kesimpulan materi kita pada hari ini? Oke, silakan dibacakan apa kesimpulan materi kita pada hari ini yang telah kamu buat, silakan. Oke, nah benar sekali, itu adalah kesimpulan materi kita pada hari ini. Karena sudah tidak ada lagi pertanyaan daripada materi yang telah Ibu sampaikan pada hari ini, Ibu mau kasih tugas itu dikerjakan di rumah. Jadi minggu depan dikumpulkan. Nah, ini dia tugas di rumah. Tentukan hipotenusa dari segitiga berikut. Ini dia segitiganya yang pertama. Dan tentukan alas dari segitiga berikut ini. Jadi ini adalah tugas di rumah. Jadi minggu depan untuk pertemuan selanjutnya tugasnya dikumpulkan. Oke? Nah, sekarang karena sudah tidak ada lagi pembelajaran kita selesaikan sampai di sini. Minggu depan kita mau melanjutkan materi kita masih tentang teorema Pitagoras, tapi dengan materi yang berbeda. Mungkin ini adalah menentukan atau membuktikan kebenaran. Jadi minggu depan kita akan mengidentifikasi teorema Pitagoras. Nah, jadi tetap semangat untuk belajar minggu depan. Terus jangan malas dan jangan ada yang gak hadir minggu depan. Kita belajar lagi tentang teorema Pitagoras. Nah, Ibu mau kalian tetap semangat agar materi yang Ibu sampaikan bisa kalian mengerti dengan baik. Nah, kalau misalnya hari ini datang, minggu depannya tidak datang, berarti materi yang Ibu sampaikan ketika kalian tidak datang tidak bisa kalian mengerti. Nah, jadi itulah materi kita hari ini. Semoga bisa dimengerti. Jadi untuk selanjutnya bisa dicari-cari di rumah, di buku, di Google untuk lebih mengerti lagi. Nah, kalau misalnya nanti ada kesulitan tentang materinya ketika sudah didapat, ini Ibu saya kurang mengerti tentang ini. Nah, tanyakan sama Ibu ketika kita masuk di materinya, kita selesaikan secara bersama-sama. Nah, demikian saja pembelajaran kita. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Si Putri memimpin kita dalam doa. Oke, demikian saja pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita boleh pulang. Selamat siang.